Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Ya Fatahu ya Alim ya Razak ya Karim iftah alaina futuhal arifin. Muhammadun sayyidul qaunaini was-saqalain wal fariqaini min qurbi wa min ajami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Moga Bu bareng-bareng, ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa waliyun syahira wa alimul kabira wa wadudul munira ya Sayyid Abdul Qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Abdul Qadir waliyullah. Hadratul Mukarram wal Muhtaram wa wasilatu bainana wa bainallah wa wasilatu nuzulil rahmah adai ilallah wa syekhuna wa mursyiduna wa murabi wa muraki hadrati syekh Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan wa mursyiduna Syekh Sahibul Wafat Tajul Arifin Tasikmalaya wa murabi wa muraki Syekh Romo Ulil Albab Arwani. Allahumma inna nas'aluka barokah wal karamah wal ijazah wal afiyah wal ma'unah was salamah fi rizqina dunya wal akhirah. Pada yang saya muliakan, para kiai, ibu nyai, para ajengan, habaib, syarifah, ustadz wal ustazah, pendiri, pembimbing, pembina Majlis Ta'lim Iwamit On Air. Semoga Allah panjangkan usianya, sehatkan badannya, keyakinan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala terus kian meningkat, dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya para santri dan para jamaah semuanya mendapatkan limpahan anugerah keberkahan ya amin ya rabbal alamin. Pada yang saya hormati, saya banggakan kepemimpinannya Ibu Ketua Majlis Ta'lim Iwamit On Air, Ibu Imro'atul Mufidah, beserta wakilnya Ibu Sumiasi. Apalah arti sebuah nama, tapi nama itu penting dan membawa makna. Dalam bahasa Arab, nama Ibu Imro'atul Mufidah itu adalah wanita yang berfaedah. Dan juga dalam ilmu Sanskerta, Ibu Sumiasi adalah Satmata Wulan, cahaya rembulan. Artinya wanita yang berfaedah dan bermanfaat bersama dengan wanita yang bercahaya seperti rembulan di malam hari. Yang artinya insya Allah di bawah kepimpinan beliau, majlis ini bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan cahaya dalam gelapnya jalan menuju cinta dan ridhonya Allah. Tak lupa kepada para pengurus, ketua koordinator, ketua 10 kelompok bunga yang telah berkorban siang malam lahir batin memikirkan agar majlis ini tetap ada, jaya, makmur. Semoga Allah sehatkan
lahir dan batin, stamina tetap terjaga, dimudahkan segala programnya untuk terus lebih maju dan berkembang majelis yang kita cintai ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, jamaah dan segenap tamu undangan dimanapun berada, para pejuang keluarga, pejuang negara, pejuang agama, pejuang pecinta para kesetiaan jiwa. Semoga kita semua sukses dan bahagia menjadi PMI, juga menjadi santri, sehingga besok pulang semuanya kita membawa ilmu yang manfaat dan uang yang banyak, berkah barokah, amin ya robbal alamin. Bersyukur kepada Allah atas limpahan anugerah nikmatnya berupa nikmat iman, Islam dan juga ihsan, sehingga pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama di aula majelis ta'lim Iwamet on Air dalam rangka tasyakuran dalam keadaan bahagia, sehat lahir dan juga batin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, termasuk kita sebagai umatnya, semoga mendapat pertolongan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini adalah tempat ujian, adalah sesuatu yang semua sepakat bahwa senyuman wajah berseri itu banyak terlihat di beberapa wajah yang bertemu kita adalah sebuah fakta. Antara tangis dan juga senyuman adalah tampilan yang pasti pernah dilakukan semua manusia. Tentunya sedih dan bahagia adalah koneksi jiwa yang pasti pernah hinggap di hati semua orang. Lalu kemudian masalahnya bagaimana caranya agar senyuman yang mendominasi bahagia yang selalu di hati. Mereka yang selalu berhati bahagia dan berwajah berhiaskan senyuman, sungguh bagai hidup di surga. Wajah-wajah yang selalu berkaitan dengan nuansa hati, yang selalu ridho, bersikap positif apapun yang terjadi sebagai ketentuan takdir. Namun pertanyaannya, di manakah ridho itu dijual? Di manakah ridho itu diajarkan? Dan tentunya jawabannya hanya ada di majelis ta'lim, hanya ada di majelis dzikir. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di sini. Selain dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkalam dalam hadis qudsi, wajabat mahabbatuhu mutajilisi fiha. Wajib cintaku yang kuberikan kepada siapapun yang duduk di majelis malam hari ini. Ya, bukan hanya kiainya, bukan hanya ustadznya, bukan hanya jamaahnya, semuanya pokoknya yang duduk di majelis ini mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula ayat yang saya sampaikan di atas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintaiku, ikutlah aku. Niscaya aku akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini insya Allah kita menang banyak yang hadir malam hari ini dan mendapatkan ridho, mendapatkan cinta, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan mendapatkan cinta dari Allah, tentunya harus pula menambah keyakinan. Keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemberi rezeki.
Allah Maha segalanya. Tentunya ketika ada cinta kita kepada Allah, menumbuhkan suatu keyakinan, tentunya tidak ada lagi keraguan. Betul, betul Bu? Tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi kegelisahan, dan tidak ada lagi ketakutan. Bahwa cinta itu adalah pondasinya keyakinan, seyakin-yakinnya, wallahi wan nabi. Tapi faktanya, mungkin ada saja kita ini kadang, ada saja Bu ya, rasa takut itu hinggap dalam hati dan pikiran kita. Ya, mungkin maaf, ada yang takut mati, ada yang takut miskin, ada yang takut nggak kaya raya, ada yang takut nggak sukses, ada yang takut nanti pulang Indo itu dagang jualannya nggak laris, ada lagi yang takut terus menjanda gitu, berlama-lama, sehingga kadang ada kalanya capek gitu Pak. Ini janda, anaknya 3, orang tua 2, saya kerja di sini udah lama, gimana gitu ya. Sementara tentunya kita lelah, gitu, butuh sandaran. Ada juga yang gadis, ini gimana Pak, saya nggak laku nggak ya, gitu kan, takut. Ada. Kemudian juga yang di sini kerja ada kalanya gitu, takut suaminya di rumah itu selingkuh, dikirimin uang buat kawin lagi gitu. Lantas kemudian kenapa kita punya rasa takut? Kenapa kita punya rasa kecewa? Secara intinya bahwa adanya rasa takut, adanya rasa kecewa itu karena itu sebetulnya adalah ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah. Dikarenakan kita takut, dikarenakan kita kecewa akan sesuatu hal, karena ada rasa bahwa dalam diri ini kita memiliki diri ini, memiliki harta ini, memiliki jabatan ini, memiliki anak ini, memiliki suami ini, ya, memiliki istri ini, dan semuanya. Ya, tentunya kadang-kadang capek-capek, saya ini kerja di Taiwan udah lama gitu, tapi uangnya entah kemana gitu kan, dan lain sebagainya. Padahal kita telah berdialog, sering berdialog setiap hari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, dalam doa kita, dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, itu kan, hidupku, matiku, ibadahku, ya, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu hanyalah titipan. Maka muncul suatu pertanyaan, bagaimana agar rasa takut itu jangan timbul, Pak. Bukan jangan timbul, artinya ketika timbul kalau bisa jangan berlama-lama, karena manusia seperti kita ada kadar keimanannya masing-masing, gitu ya. Ada yang memang ketakutannya itu selalu dihantui ketakutan, ada yang ketakutannya cuman hanya ketika ada masalah doang, gitu kan. Atau ada yang memang sama sekali tidak punya rasa takut, gitu. Maka jawabannya tentunya untuk menambah cinta kita kepada Allah. Dengan cintanya kita kepada Allah, maka tumbuh kemudian keyakinan kita kepada Allah tetap stabil,
tetap istiqomah? Maka jawabannya adalah perbanyaklah kita berzikir. Apa? Semua zikir bagus. Mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal untuk menambah keyakinan kita, menambah cinta kita pada Allah tadi, perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Maka kata Rasul, jadidu imanukum, perbaharuilah imanmu, aksiru min qauli la ilaha illallah. Maka jika siapapun di antara para jamaah yang hadir pada malam hari ini, ada yang pertama tadi, ada yang sangat takut sekali gitu ya. Ada yang takutnya itu kadang-kadang, ada yang memang sama sekali tidak takut apapun yang terjadi. Gitu. Kan begitu kan? Bukannya para pejuang ini harus bersemangat, berjuang pantang mundur demi perjuangan, maju terus. Iskariman au matu syahidan. Pejuang itu hidupnya mulia, matinya syahid. Maka jika ada tanda-tanda yang sebagai tolak ukur atau barometer bahwa siapapun di antara para jamaah, bukan hanya saya tidak apa-apa ya, belum tentu seperti ini. Siapa tahu yang lebih mulia di hadapan Allah adalah ibu-ibu daripada saya. Ya. Jadi orang yang tidak punya rasa takut sama sekali adalah orang yang insya Allah akan dinaikkan makomnya, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya kita sebagai santri dimanapun berada, di majlis manapun, itu kita ada kelas-kelasnya ya. Ibarat sekolah kita ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tentunya dengan bahasa yang saya katakan tadi, istiqomah gitu. Tapi tentunya kalau istiqomahnya cuman di situ-situ aja, kita kapan mau ada perkembangan dan kapan mau ada kemajuan dalam peningkatan segala sesuatunya. Ibaratnya begini, Pak Jainal, ya Bu, alhamdulillah, waduh syukur Bu, ada kabar baik nih. Pak Jainal, alhamdulillah, anak saya istiqomah Pak, kelas 5. Jadi istiqomah kelas 5 nggak naik-naik sampai kelas 6 gitu ya. Jadi barang siapa yang ada tanda-tandanya, sinyal-sinyal dari Allah bahwa dia dinaikkan makomnya, derajatnya, yang memang notabene mungkin yang muslim menjadi mukmin, terus naik kepada orang yang bertakwa, terus naik kepada orang yang muhlisin begitu. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ayunus ayat 62, Bismillahirrahmanirrahim, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim yahjanun. Jadi ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah tidak ada khawatir, tidak pula dia bersedih hati. Jadi cek orang Sunda mah, desieun paeh mah teu menang di hayang-hayang gitu, teu menang di embung-embung, geus datang waktu nama datang weh sorangan gitu. Jadi apa maksudnya? Orang yang selalu ridho dengan ketentuan yang Allah takdirkan terhadap diri kita. Jadi pertanyaannya, kenapa Pak? Kok wali-walinya Allah itu tidak khawatir, tidak bersedih hati? Karena di dalam
dirinya, di dalam kolbunya, apa terdapat amanu wattaqun, adanya keimanan, adanya ketakwaan. Jadi dalam konteks di sini, jika seseorang hanya dia tekun sholat tahajudnya, tekun baca Qur'annya, gitu ya, tekun saumnya, itu bisa disebutkan hanya sebatas konteks ahli ibadah. Ada naik lagi ke makomnya tadi, watakun, adalah orang yang ikhlas, orang yang ridho. Artinya ya dengan segala hormat, meskipun kita ahli sholat, ahli zikir, ngaji, saum, gitu ya. Ya ada kalanya saja gitu kan, banyak ngeluh. Nah jadi agar bagaimana tetap keimanan, keyakinan kita terus semakin bertambah, yang didominasi tentunya adalah kunci utama itu la ilaha illallah, kita amalkan berbanyak. Karena para wali tentunya, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai beliau 25 tahun hidup di hutan belantara mengamalkan zikir ini. Dan harapannya tentunya kita semua juga ingin seperti itu, ada kenaikan, ada peningkatan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dengan adanya cinta yang Allah berikan dalam kolbu kita, mari kita tanamkan cinta kita terus tetap subur, terus tumbuh berkembang, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, mertua kita, pada suami, pada anak, keluarga, dan termasuk kepada cinta kepada majlis ta'lim ataupun masjid. Jika boleh saya bertanya kepada ibu-ibu semua, khususnya para jamaah Iwamid, apakah cinta terhadap gurumu, cinta terhadap guru kita, yang salah satunya adalah Romo Yai Haji Ulil Albab Arwani, pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, salah satu pondok pesantren terbaik di Indonesia. Kalau boleh saya sedikit bercerita, sebelum saya ke Taiwan tahun 2014 itu saya sering melakukan manakib ke berbagai daerah. Salah satunya adalah di Tasikmalaya. Di sana singkat cerita, guru saya menceritakan tentang beliau Abah Romo Yai Ulil Albab, yang saya tidak menyangka sama sekali bahwa yang cikal bakal di kemudian hari akan menjadi guru besarnya di Majlis Ta'lim Iwamid ini. Beliau menceritakan bahwa pada saat itu Romo Yai Ulil Albab beliau sedang sakit. Kemudian ibu nyainya ini marah-marah gitu ya, muring-muring, ambek-ambekan, cek orang Sunda mah gitu, sehingga membuat bingung Pak anak-anaknya, ini kok si Mbak Yai sakit, ini ibu nyai malah marah-marah, apa yang terjadi. Kemudian singkat cerita anak-anaknya berkumpul melakukan rapat. Kemudian singkat cerita ini seharusnya kita tanyakan kepada Bangsa Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Kemudian angkatnya berangkat, sehingga cerita tanyalah kepada beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Habib, ya Abah, gitu. Ini Mbah Yai Lil Abab sedang sakit, kenapa ibu nyai cemburu gitu. Maka karena memang ya yang didatangi oleh
putranya Romo Yai Ulah Babi Allah Maulana Habib Lutfi bin Yahya, seorang ketua sufi sedunia, Bu. Kita bangga dan bersyukur ketua sufi sedunia itu ada di Indonesia. Artinya ulama-ulama sufi dari semua seluruh negara itu di sini di Indonesia pembinaan. Maka dengan ilmu inkisab yang diterangkan oleh guru kita dalam kitab Al-Hikam, ada inkisab siri, ada inkisab Korobani gitu ya. Nah, dengan inkisabnya lalu beliau memandang, oh itu katanya apa, Ibu Nyai itu cemburu. Cemburu kenapa, Abah? Itu Abah Yai itu disuapin sama bidadari. Yang artinya Ibu Nyai pun sama. Bagaimana beliau bisa mampu melihat bidadari di hadapannya yang sedang menyuapi sang suami tercinta? Karena ainun basirohnya sudah hidup. Nah, nggak seperti dengan segala hormat mata kita yang doyannya nonton TikTok, yang doyanan nonton YouTube, yang suka nonton dan sebagainya. Oh. Iya betul Bu, ini kisah Romo Yai ya dari guru saya yang menceritakan itu. Jadi keakuratan, keabsahannya saya bertanggung jawab. Yang artinya inkisab Ibu Nyai ini hidup ya. Karena apa? Karena mungkin sehari-hari terus membaca Quran dan sebagainya. Sehingga timbullah karomah. Jadi intinya ibu-ibu jamaah sekalian, bahwa guru saya bergelar mursyid, Pak Abah Yai bergelar muroki, yang artinya sama-sama jika Abah Yai Ulil Albab itu mencetak santrinya menjadi seorang hafiz Quran, itu sementara guru murid saya mencetak santrinya ahli zikir, ahli ma'rifat. Gitu. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini ya. Maka resikonya ibu-ibu semua, bahwa tentunya jika kita bersuami alim ulama ya saingannya sama bidadari. Namun jika kita yang kita cintai itu suaminya itu adalah seorang ustadz, ya mungkin saingannya sama santri ataupun jamaah. Jika suami yang kita cintai sama-sama TKI, ya paling saingannya garangan wati ya di sini itu. Namun jika kita suami yang dicintai oleh kita itu adalah supir yang kalau ada kopi susu terus mampir gitu ya, sambil nyanyi mangkupurel ning karaoke itu katanya gitu ya. Namun jika kita memang suami kita adalah petani, ya insya Allah tidak akan ada saingannya mungkin Bu ya. Jadi tentunya apapun yang terjadi itulah resiko yang harus kita hadapi. Maka jika saya berbicara tentang cinta tadi kepada guru, kemudian cinta kita tanamkan kepada rumah tangga, kepada suami, maka ada beberapa deretan kitab yang menjadi suatu referensi. Ada kitab Fathul Izar, Fathul Uyun, Fathul Ijen, Al-Mahid, dan Adabun Nisa yang dulu ketika bujangan saya mengaji kitab ini sampai liar gitu ya. Jadi cuma teori doang, praktek nggak bisa. Maka sedikit saya mengutip dalam suatu kitab Adabun Nisa tersebut. Ini agak-agak lupa ingat ya. Wa imma amroti qabila jaujiha bitoyib nafsika faka'an nama qiraatul Quran isnaini asaro. Jadi barang siapa seorang istri yang mencium suaminya dengan sukarela, maka bagaikan dia itu menghafalkan Al-Quran 12 kali. Ini jangan-jangan nanti ditiru sama ini Bu Murtini ya. Dan kalau yang janda ini maaf-maaf, kalau belum punya pasangan belum ya. Dan barang siapa istri menawarkan dirinya kepada suaminya dengan sukarela, maka
wa toha sawaba mi'ataini haji wal umroh. Allah beri pahala 200 ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah. Ini masih ada waktu Bu ya. Kira-kira jam berapa nih? Jam 11 ya? Selesai ya? Apa cukup sampai di sini Bu? Apa mau lanjut? Lanjut Bapak. Alhamdulillah. Ya udah, ini saya mau dikit cerita ya. Juga ini sudah kaitan dengan cintanya kepada majelis, cintanya kepada masjid. Ada seorang bapak, ibu yang hidupnya kaya raya, namun bapaknya ini seorang ahli maksiat, sehingga kekayaannya ini semuanya habis, hancur berantakan sampai hidup naon jadi orang ngomong Sunda ya. Hirupna malarat sangsara balangsak gitu ya. Sengsara, menderita, bahkan itu tidurnya sampai atapnya bocor, keanginan dan sebagainya. Kemudian bapak dan ibu ini mempunyai seorang anak yang punya sebuah kekurangan, Bu, tidak sekolah, tidak ngaji gitu ya. Pada suatu hari anak ini karena perutnya lapar, dia menangis sama ibunya itu, "Mak, saya pengen makan, lapar." "Oh, Nak, mau makan apa? Bapakmu nganggur, gak ada makanan." "Udah, kamu minum aja, Nak." Kemudian singkat cerita, pagi-pagi dia itu berangkat ya, pakai celana pendek, itu cuman hanya tambalan doang, kira-kira beratnya itu kurang lebih 2 kilo, sampai nggak pakai baju Bu, karena saking nggak punya. Kemudian singkat cerita dia berjalan, menemukan suatu pasar, di situ dia menemukan uang, ya 100 perak lah kalau zaman dulu ya, uang itu dibelikan beras, kemudian diberikan garam, diberikan minyak, diberikan mancing. Kemudian tempat pancing itu dibawa ke rumah sehingga masak, kemudian terus makan. Singkat cerita kembali, anak ini ketemu dengan seseorang yang di jalan itu, seorang santri yang mengajak dia untuk pesantren ya. Untuk pesantren, kemudian dia berbicara kepada bapaknya, "Bapak, saya pengen pesantren gitu, saya pengen ngaji." "Udah, kamu jangan pesantren, Nak, kamu jangan ngaji gitu ya, karena Bapak ini udah enak gitu ya, Bapak udah enak gitu, karena kamu yang cari makanan gitu." Pada akhirnya tetap anak itu pesantren. Singkat cerita, anak ini yang namanya Ahmad udah pesantren, udah ngaji dengan beberapa kajian ilmunya, ada ilmu tauhid, fikih, tasawuf, faraid, falak, mantek, tahu sorot dan sebagainya. Kemudian dia berkelana ya, masuk ke masjid, di situ dia melakukan sholat gitu sebelumnya azan, sehingga ada niat dalam hatinya untuk mengurus masjid tersebut, artinya berkhidmat gitu ya, artinya bertugas di masjid itu sebagai seorang marbot ya. Tentunya kita sebagai orang Jawa, orang kampung, ada seseorang yang suka bersihin masjid, azan, itu dan sebagainya. Maka ketika azan itu suaranya indah, panjang, merdu, empuk, sampai mampu menggetarkan dinding-dinding hati semua para pendengarnya. Kemudian di samping itu si Ahmad ini kalau ini siang ya bersih-bersih, ngepel apa dan sebagainya. Kemudian kalau sore dia nyisi bak itu ya, air sumur diisi. Seperti itu kegiatan tiap hari, sehingga dengan adanya si Ahmad itu di majelis itu, di masjid itu jamaah jadi rame berjamaah gitu ya. Kemudian singkat cerita, ketika Ahmad mau sholat subuh, artinya para jamaah ini mau sholat subuh, kok air yang ditimba oleh si Ahmad ini itu tidak ada, habis Bu ya. Dan kalau zaman dulu kan nggak seperti zaman now ya, tinggal pencet stop kontak kemudian air masuk, udah dulu kan harus ditimba gitu. Jadi begitu, habis, kok orang-orang pada wudhu gitu. Ini kalau
kalau saya boleh berandai-andai ya, yang sholatnya ini para jamaah iwamid ini yang selalu hadir di setiap subuh ini, mungkin ini Pak Taufik atau Pak Rahmat, ini kok nggak ada airnya gitu ya. Wah, kenapa? Gitu. Oh, lihat kering. Kenapa ya? Nimba lagi. Suatu malam, air yang yang sering kering tadi, pengen tahu ini kenapa sampai bisa kering seperti ini. Gitu. Akhirnya si Ahmad itu bersembunyi, dia di dalam tong gitu ya, dalam tong, diem di situ. Ya mungkin kira-kira sekitar jam 1, jam 2, ada tuh suara, Bu. Ceprot gitu ya, seperti orang yang wudhu. Wah, ini ada orang yang wudhu, siapa nih? Terus begitu dilihat, dia keluar dari tong itu bersembunyi, kemudian dia bertanya, oh, jadi selama ini yang menghabiskan air ini adalah kamu ya. Terus menoleh ya. Iya. Kenapa? Apa maumu? Saya tidak mau apa-apa. Ya udah, kalau kamu mau, ikut saya. Maka si Ahmad ini kemudian memeluk, ya, ayo peluk aku, sama yang wudhu tadi. Mau kemana? Udah, jangan banyak ngomong, udah peluk aku. Akhirnya di belakang dia peluk. Terus si Ahmad ini dibawa terbang, Bu. Wushut, kemana ya? Tahu-tahu brek, ada dalam suatu gua. Nah, hai manusia, silahkan ambil semaumu apa yang kau butuhkan. Ini sebagai pertanda imbal balik dari jasamu menimba air untuk aku berwudu. Maka ternyata apa yang dihadapkan di Ahmad ini, ada emas intan berlian ya. Lalu kemudian Ahmad ini membawa emas berlian ke dalam wadah, kemudian udah cukup kembali, akhirnya pulang. Ya. Sehingga ya karena memang tadi udah mendapatkan harta, kemudian banyak yang suka di masjid itu, kemudian singkat cerita Ahmad itu menikah, Bu. Lalu singkat cerita ada lagi seorang pemuda setelah Ahmad sama seperti itu. Karena memang tujuannya bukan ingin mengamalkan ilmu, bukan ingin dia itu berkhidmat, tapi karena memang mendengar cerita si Ahmad mendapatkan emas intan berlian plus mendapatkan jodoh. Jadi dia itu ada maunya, itu bukan karena Allah. Lalu kemudian ada adzan gitu ya. Ya, dengan segala hormat tidak bermaksud merendahkan kapasitas seseorang. Ya, kalau bukan ahlinya kan tentu bisa kedengaran seperti apa dan bagaimana. Malah masyarakat ini datang gitu ya. Weh, sanu adan eta gitu kan. Itu kalau orang Sunda ya. Saya sinu adan eta meni kos gitu. Atau mungkin kalau orang Jawa sopo kue sing adan sih. Maka pada datang masyarakat itu bukannya berjamaah, malah marahin yang adzan tadi. Karena apa? Karena tidak sesuai gitulah. Artinya apa ya? Dipaksakan sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan gitu. Akhirnya ya udahlah biarin, karena memang Ahmad istilahnya sudah pindah ya, udah nikah, udah punya jodoh gitu. Gantinya ini sebagai merebutnya lagi. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nimba. Cuman karena motifnya, karena dia didasari dengan suatu maksud dan tujuan karena harta, bukan tulus karena Allah, maka ketika airnya itu tidak ada hilang, kemudian tadi dia bersembunyi, lalu kemudian pada malam hari ada seseorang yang berwudu, ternyata dia adalah seorang jin Islam, gitu ya. Maka, oh selama ini kamu ya yang ngabisin air wudu saya ya. Sini, aku nuntut bayaran. Jadi dia menuntut, beda dengan Ahmad tadi. Cuman saya tidak mau apa-apa. Nah, mesti ini, si fulan ini, ayo kamu harus bayar. Oh, jadi begitu. Akhirnya, udah kamu kalau mau ikut aku. Pada akhirnya, si fulan tadi ikut dengan jin muslim dibawa terbang, tapi bukannya kejadian peristiwa seperti si Ahmad tadi yang dimasukkan ke dalam gua menemukan emas intan berlian, tapi malah dijatuhkan di kandang kuda, buah, sehingga pinggangnya itu patah, kakinya juga ya, sampai masyarakat pada istilahnya kalau orang Sunda namanya ngariung gitu, untuk melihat si Ahmad
si Fulan yang jatuh di kandang kuda. Yang artinya hikmah dari peristiwa ini tentunya bagaimana kita tanamkan cinta tadi dari Allah ya kepada kita di malam hari ini, apalagi kita sebentar lagi menghadapi bulan puasa. Yuk mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Tentunya kita makmurkan majelis taklim kita terus khidmatkan kapasitas cinta kita kepada majelis ini tetap makmur. Artinya mari kita bersama-sama untuk berkhidmat, bertugas seperti sebagaimana peristiwa tadi, dengan benar-benarnya kita tulus cinta karena Allah, berkhidmat, bertugas, memakmurkan tadi masjid, memakmurkan majelis ini. Semoga apa yang diharapkan dan cita-citakan para jamaah sekalian dimanapun berada, seperti tadi ya, dapat emas, intan berlian, dapat harta uang banyak, juga mendapatkan jodoh yang soleh ataupun yang soleha. Amin ya robbal alamin. Bil barakah wal karamah Syabul Qadir Waliullah bisafat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Moga dibuka bareng-bareng Bu. Bil barakah wal karamah Syabul Qadir Waliullah bisafat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Hidup ini tak kekal abadi, manusia hidup tentu pun mati. Marilah kita berbenah diri sebelum maut datang menemui. Bil barakah wal karamah Jabul Qadir Waliullah bisafat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Ya Allah Gusti kami mohon syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah Gusti kami mohon hidup selamat dunia akhirat. Bil barakah wal karamah Jabul Qadir Waliullah bisafat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi, umumnya untuk para jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Tentunya saya hanya manusia biasa Bu ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk itu mari kita bersama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan diijabah kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tungsina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tuhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighana biha sul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Innahu samiul qaribul mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
ya Kafi, ya Khani, ya Allah Engkau yang maha mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kami, ya Allah, ya Khani, ya Mudi, Engkau yang maha kaya, ya Allah. Kami mohon dengan asmamu yang maha kaya, kayakanlah kami dengan ilmu, dengan iman Islam dan ihsan, kayakanlah kami dengan amal, kayakanlah kami dengan harta benda, ya Allah. Ya Kafi, ya Khani, ya Fatah, Engkau yang maha pembuka, ya Allah. Bukakanlah segala pintu-pintu kemudahan yang mana sulit bagi kami, mudah bagi Engkau, ya Allah. Ya Razak, Engkau yang maha pemberi rezeki, berilah kami rezeki yang halal, berkah dan barokah, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Qur'ani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya amin. Terima kasih atas segala perhatiannya jamaah dimanapun berada, pada jamaah Iwamid dan juga kepada tamu undangan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bukan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Semoga tetap sehat, semangat, buat selalu terus berjuang untuk keluarga, berjuang untuk agama. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesempatan saya kembalikan kepada Bunda Ustazah Sumiasi, monggo Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.